Halo listeners, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayana. Bertemu lagi dengan gue Marcel, kurator dari Radio Adi Kodrati. Nah, kali ini gue akan membawakan cerita lagi dari Mbak Fitri yang mungkin dulu Mbak Fitri pernah menjadi saksi saat mamanya itu meninggal karena guna-guna ilmu hitam. Rupanya yang mengirimkan guna-guna itu adalah orang terdekat. Buat kalian yang penasaran siapa sih yang ngirimin guna-guna itu, simak terus ke ceritanya ya, biar kalian tahu gimana rasanya jadi Mbak Fitri saat itu. Baik, satu cerita kali ini datang dari Mbak Fitri, yaitu admin Radio Adi Kodrati sekaligus penulis cerita arwah. Nah, Mbak Fitri saat di tahun 2009, Mbak Fitri itu baru aja menyelesaikan pendidikan sekolah dasar atau naik-naikan kelas lah, SD kelas 6 ke SMP kelas 1. Mbak Fitri kemudian diajak sama mamanya yang bekerja di Jakarta sebagai ART, tepatnya sih di daerah Jakarta Barat. Untuk Mbak Fitri sendiri, kebiasaan pergi atau pulang pergi dari Majenang ke Jakarta ya itu udah biasa dia lakuin sendiri. Jadi dari kampungnya dia naik bus dan udah sampai di Jakarta, mamanya itu langsung ngejemput di terminal Grogol saat itu. Nah, setelah ngelewatin perjalanan yang ya lumayan cukup melelahkan, Mbak Fitri sampailah di terminal Grogol dan dia langsung dijemput sama mamanya dan langsung diantar ke rumah majikan mamanya yang lokasinya itu di belakang studio Indosiar. Setelah Mbak Fitri kurang lebih 2 hari nginap di rumah majikannya itu, Mbak Fitri kemudian ngedenger saat siang hari mamanya ini teriak meminta tolong. Dan Mbak Fitri lihatlah ke depan rumah dan di sana mamanya Mbak Fitri itu udah dalam keadaan nyungsep lah gitu di depan got. Jadi mamanya saat itu memang mau ngebuang sampah, namun nggak tahu gimana kakinya katanya kepleset, masuklah ke dalam got itu. Nah dari mungkin ya peristiwa jatuh itu, mamanya Mbak Fitri kakinya itu agak kesleo dan jidatnya itu benjol katanya Mbak Fitri. Lalu malam harinya mamanya Mbak Fitri ini keadaannya panas badannya. Jadi bisa dibilang suhu tubuhnya itu lebih dari 38 derajat menurut Mbak Fitri saat itu karena udah panas dan menggigil. Mbak Fitri yang panik pun langsung manggil majikannya. Terus kata majikannya, yaudah untuk sementara pakai obat warung dulu aja, nurunin panasnya dan besok barulah dibawa ke klinik. Kebesokan harinya mamanya Mbak Fitri ini dibawa ke klinik, diperiksa lah. Lalu kata yang klinik itu bilang kalau memang kakinya mamanya Mbak Fitri ini agak kesleo gitu, jadi efeknya tuh meriang ke badan. Dikasihlah obat, semacam obat rasa sakit dan segala macamnya lah. Sesudah pulang dari klinik, keadaannya mamanya Mbak Fitri ini masih belum sembuh. Keadaannya masih sama, kakinya pun masih kerasa sakit, bahkan untuk berdiri pun itu harus dibantu sama Mbak Fitri. Karena untuk berdiri itu katanya gak kuat, kerasanya sih kayak kebas, terus kayak gak bisa napak gitu kakinya. Karena keadaan yang semakin kayak mengkhawatirkan gitu, si majikannya tuh sempat nanya gimana, apa udah baik ataupun gimana lah gitu kan. Lalu saat itu sih menurut Mbak Fitri, mamanya masih bilang ya udah saya coba aja Bu untuk paksa kerja, walaupun sih ya kerjaannya jadi nggak terlalu banyak yang bisa dihandle di rumah majikannya itu. Suatu malam Mbak Fitri kaget karena mamanya yang lagi istirahat di kamar tiba-tiba kesurupan. Matanya tuh melotot dan itu nyeremin banget. Suaranya pun agak sedikit kayak menggeram. Ya
Mbak Fitri yakin gitu itu bukan mamanya sebenarnya, karena mamanya nggak pernah mengeluarkan tatapan yang semengerikan itu dan nggak pernah sampai menggeram. Lalu Mbak Fitri ini coba untuk manggil lah ke majikannya, minta tolong gitu. Bu, tolongin mama saya bu, tolongin. Karena kan memang Mbak Fitri ketakutan ya dengan ngelihat mamanya seperti itu. Sama si majikannya ini langsung ditepuk pundaknya mamanya Mbak Fitri. Bu, sadar bu, eling bu, istighfar bu. Nah, sudah dicoba untuk disadarkan ini barulah kayak orang tuh kayak tersentak kaget gitu. Hah? Kenapa ya kayak gitu. Rupanya kejadian kayak gitu tuh bukan cuman di malam itu aja. Malam-malam berikutnya pun sering kali mamanya Mbak Fitri dengan wujud yang mungkin menyeramkan ya, mimik wajahnya ya kayak orang kesurupan lah. Lalu untuk yang berikutnya ini majikannya nanya lagi, bukannya nanya sih tapi lebih kayak sepertinya lebih baik pulang aja deh gitu, nggak bisa dipaksain untuk bekerja lagi karena kan kondisinya agak mengkhawatirkan lah ya, udah sakit, kakinya belum sembuh, badannya masih sering panas, terus sekarang muncul lagi kejadian-kejadian kayak hampir tiap malam sering kesurupan. Ya udah, dengan besar hatilah mamanya Mbak Fitri itu pulang sama Mbak Fitri. Sepulangnya itu mungkin sekitar 1 mingguan, mamanya Mbak Fitri ini fokus untuk coba berobat alternatif. Dalam mencoba pengobatan alternatif itu masih belum menemukan ya kayak kesembuhan ataupun jadi keadaannya lebih baik, itu enggak. Yang ada saat itu mungkin dari kakeknya Mbak Fitri ini memanggil seorang kayak orang pinter yang memang juga masih saudara lah. Saat dipanggil orang pinter ini, baru kata si orang pinternya, ini ada makhluk halus yang memang disuruh untuk membuat celaka dari mamanya Mbak Fitri. Seketika Mbak Fitri yang ada di situ pun kaget dong, dan juga kakeknya. Ya katanya sih itu kan komunikasi batin. Lalu si orang pinter ini ngejelasin kalau dia itu ada di kaki dan sekarang disuruh pindah ke bagian perut. Langsunglah dicoba didoa-doain untuk diusir segala macem, tapi nyatanya keadaannya mama dari Mbak Fitri ini masih belum juga sembuh. Malahan bener yang dikatakan si ajengan ataupun si orang pintar ini ya, karena kan katanya ya entah itu ustadz ataupun ajengan ya, itu perutnya jadi membesar dalam waktu yang sangat singkat. Nah, si perutnya membesar ini tuh selayaknya orang hamil lebih dari 9 bulan. Jadi udah bener-bener perutnya tuh waduh gede banget lah. Mbak Fitri sama kakeknya itu kayak udah mulai panik saat itu. Kayaknya nggak bisa ini, kalaupun harus dengan alternatif ini harus juga dibantu dengan tindak medis. Dibawalah ke rumah sakit Purwokerto. Saat di rumah sakit Purwokerto ya dibilang katanya itu ada tumor. Lalu diberi rujukan lagi ke rumah sakit yang di dekat-dekat sana. Lalu katanya dari rumah sakit yang rujukan ini, oh ini rupanya sakit usus besar, jadi infeksi, pokoknya ada permasalahan di lambung, entah itu usus ya itu ada di perut. Lalu pindah lagi ke rumah sakit lain dengan diagnosis yang berbeda-beda. Yang kali ini katanya kantung kemihnya yang bermasalah. Jadi ya entah itu ada hernia, entah itu ada tumor, entah itu ya segala macem lah, yang dari beberapa rumah sakit itu diagnosisnya berbeda-beda. Nah, lalu kata si kakek ini, ya udahlah kita coba aja dulu dirawat di rumah sakit dan coba untuk
tindak operasi. Karena kan memang disarankan untuk melakukan tindak operasi. Tapi udah di opnam gitu di rumah sakit, si dokternya bilang kayaknya nggak bisa ini, udah nggak memungkinkan keadaannya. Dari fisiknya pun menurut Mbak Fitri saat itu hanya menyisakan kayak tulang dan kulit dengan perut yang semakin membesar. Mamanya Mbak Fitri pun udah semakin kayak kesadarannya ya antara sadar dan gak sadar. Jadi udah jarang mau ngomong, terus juga di jam-jam tertentu itu selalu ngeringis kesakitan, kayak abis maghrib, terus juga jam 12 malam, jam 3 pagi ya. Itu selalu meringis-ringis dan nangis-nangis kesakitan. Lalu kata dokter bilang, ya udah lebih baik dibawa pulang ke rumah aja, karena kalau dilihat dari kacamata saya gitu ya, dari penglihatan dokter ya memang untuk umurnya udah gak lama lagi. Jadi percuma juga kalaupun ditindak operasi, ya jatuhnya akan membahayakan, jadi kayak bunuh diri lah. Ya udah lebih baik dibawa pulang ke rumah aja sampai tunggu waktu ajalnya. Ya memang omongan dokter saat itu membuat Mbak Fitri dan kakeknya ini cukup terpukul ya. Ya mereka pun cuma bisa pasrah ngebawa mamanya Mbak Fitri ataupun anaknya itu pulang ke rumah. Di rumah Mbak Fitri ngurus mamanya itu kan dengan kakeknya aja. Kadang ya Mbak Fitri ngaku mamanya ini mukanya tuh serem banget. Jadi suka kayak mendelik gitu matanya. Terus juga ya yang Mbak Fitri lihat saat itu ya bukan kayak sosok ataupun wujud dari mamanya itu. Jadi kayak ya nggak ngerti siapa. Yang jelas yang Mbak Fitri lihat itu ya sosok yang lain dan sangat amat mengerikan di luar dari fisiknya mamanya Mbak Fitri ini ya, yang udah tragis lah. Lalu ya kakeknya seringkali ngingetin Mbak Fitri untuk ya udah coba kamu doain aja supaya ada keajaiban mamanya sembuh. Tapi nyatanya memang ya nggak sembuh-sembuh. Ya singkat cerita, beliau pun akhirnya wafat di tahun 2009, bulan 9 dan di tanggal 9. Wafatnya pun dengan keadaan yang memang sangat mengenaskan. Tubuhnya cuman tersisa kulit sama tulang, dengan perutnya itu udah kayak orang mau meletus lah. Setelah mamanya Mbak Fitri ini dikuburkan gitu, barulah menurut Mbak Fitri ini udah mulai kelihatan sebenarnya siapa sih dalangnya gitu loh. Walaupun ya itu kan hanya praduga tak bersalah gitu ya. Ya Mbak Fitri menduga kalau memang kalau mamanya ini dibuat menderita sampai menjelang ajal, sampai ajalnya itu sama saudara kandungnya sendiri. Karena setelah mamanya meninggal, Mbak Fitri kan diasuh sama bibi-bibinya atau dari adik-adik mamanya ini kan. Nah dari situ Mbak Fitri tuh tahu dan denger lah sekelibat-sekelibat suara-suara mereka yang saling bercakapan tentang perebutan warisan dan juga pengen menguasai bagian dari mamanya Mbak Fitri. Jadi mamanya Mbak Fitri ini sama kakeknya itu kan paling disayang banget. Dan juga untuk bagian sawah itu katanya sih ya diberikanlah paling besar, karena kan memang mamanya Mbak Fitri itu anaknya juga rajin mau ke sawah dan segala macamnya kalau dia lagi pulang ke kampung. Jadi biasanya kan dia jadi ART, kalaupun dia lagi di kampung ini ya dia bantu-bantu ngegarap sawah lah, apa nggak seperti adik-adiknya yang bodoh amat, yang cuman taunya mau dapat hasil ketika ada penjualan dari sawah itu. Ya itu kan hanya praduganya Mbak Fitri itu tadi gitu. Tapi setelah beberapa bulan Mbak Fitri ini seringkali dimimpiin kalau dia ngelihat ada salah satu adik mamanya
dan juga adik iparnya ya, berarti kan adik mamanya ini kan cewek, dan adik iparnya itu ya sebut aja namanya Om Burhan lah gitu ya. Dia itu lagi bersekongkol kalau mereka itu mau untuk menghilangkan nyawa dari mamanya Mbak Fitri. Reka adegan itu begitu jelas dilihat sama Mbak Fitri. Mereka lagi kayak berdebat. Awalnya yang Mbak Fitri dengar dari mimpi itu, si adiknya mamanya atau bibinya ini menginginkan untuk hanya dilumpuhkan saja gitu. Jadi cuma dilumpuhkan aja kakinya. Cuman menurut dari si suaminya, kalau dia cuma dilumpuhin yang ada malah ngabisin duit banyak untuk pengobatan, mendingan ya sekalian aja dimatiin. Ya karena saat itu dengan keadaan mimpi yang singkat ya, tiba-tiba Mbak Fitri ngelihat si bibinya ini kayak mendang sesuatu ke dalam ranjangnya mama Mbak Fitri. Setelah itu Mbak Fitri melihat kalau mamanya ini ditarik-tarik sama sesosok makhluk seperti genderuwo yang ya mengerikan lah. Intinya sih dia bilang, kamu itu udah milik saya, kamu tuh milik saya, kamu milik saya. Dan di mimpi itu juga Mbak Fitri melihat neneknya yang udah menjadi almarhum tiba-tiba datang dari belakang dan bilang, kamu jangan ganggu anak saya akan saya bawa. Nah, setelah neneknya Mbak Fitri berbicara itu ke sosok yang menyeramkan, tiba-tiba Mbak Fitri bangun dari tidur. Dan mimpi itu kayak terus-terusan terjadi sama Mbak Fitri. Jadi kalau cuman sekali ya mungkin hanya bunga tidur, tapi ini bisa lebih daripada 5 kali yang Mbak Fitri lihat itu dengan kejadian reka ulang yang sama, dengan ada dengan di kamar tempat tidur mamanya itu ditaruhin sesuatu. Sampai akhirnya Mbak Fitri ini menyangka kalau memang ada sangkut pautnya dengan ya warisan. Setelah itu Mbak Fitri yang masih sekolah ya, masih SMP kelas 3, dan dia pun mengaku ketika diasuh sama bibi-bibinya gak pernah sekalipun dikasih uang jajan. Uang jajan itu Mbak Fitri harus kerja sendiri menjadi pegawai di rumah makan lah, yang mana sebulan 300.000. Jadi pagi-pagi Mbak Fitri sekolah, lalu pulang sekolah dia langsung kerja di rumah makan hanya untuk buat Mbak Fitri jajan. Padahal mamanya Mbak Fitri itu udah sebelum meninggal udah mewasiatkan kalau udah ada titipan uang untuk Mbak Fitri sampai Mbak Fitri ini bisa menyelesaikan pendidikan SMA, tapi sama sekali nggak dikasih uang jajan, nggak dikasih. Jadi ya Mbak Fitri itu dari sepeninggal mamanya ya cari uang sendiri. Kakeknya pun ya nangis gitu dengan keadaan Mbak Fitri yang seperti itu. Saking nggak kuatnya Mbak Fitri bilang, ya udah aku harus berhenti sekolah nggak apa-apa. Mbak Fitri pun coba untuk jadi pembantu rumah tangga lagi dengan usia yang masih muda. Ya oke, mungkin gitu aja lah guys ya. Sekelumit kisahnya Mbak Fitri dulu yang sangat amat kelam sih bagi gua sendiri ya. Kalau mau kalian tahu terus gimana si bibinya itu, ya bibinya sih sekarang masih ada, cuman mungkin yang jadi karmanya tuh anaknya ya. Jadi bibinya tuh pernah cerita ke Mbak Fitri belum lama ini kalau jari tangannya ya itu kena amputasi karena kecelakaan. Entah itu jari tangan ataupun tangannya ya saat itu juga ya Mbak Fitri kayak mungkin karena masih trauma ya, jadi kayak nggak mau terlalu ngedengerin. Intinya sih tangannya itu cacat. Ya mungkin gitu aja kisah horor kali ini yang bisa gue sampaikan ke kalian. Apa yang baik dalam cerita ini semoga bisa diambil sebagai contoh pelajaran kehidupan, yang mana namanya uang itu nggak mengenal arti saudara, apalagi temen, apalagi ya keluarga itu udah nggak kenal.
Ya uang adalah uang. Uang itu bisa ngebunuh siapa aja. Bahkan saudara, bahkan anak dan ibu, suami istri bisa gila cuman gara-gara uang. Oke, gua Marcel dari Radio Adi Kodrati pamit undur diri. Sampai jumpa dan